Aduh, Kang Dani mana sih? Udah janjian di Gikomfek 2026 mau bantuin nyari mobil tapi nggak datang-datang. Mana sih? Aduh. Dicari-cari ternyata Kan udah nggak tahu datang. juga. Kang Dani, ayo Gimana? bantuin aku nyari mobil buat bisnis. Aku kan mau rencananya mau memulai bisnis nih, tapi kayaknya butuh mobil untuk menunjang bisnis aku. Iya, Nah, katanya di iya. agenda di acara ini nih ada beberapa rekomendasi lah, dan Kang Dani bisa bantuin aku nyari. Ya kebetulan kita nih mau liputan nih di Gikomfek. Ini pameran kendaraan komersil niaga. Mungkin ada beberapa rekomendasi buat usaha nih, katanya mau cari buat Iya. usaha ada, buat MBG ada, buat angkot ada, buat Oke. abang juga ada. Oke, Nah oke, menariknya katanya banyak mobil-mobil listrik nih. Kayak dulu kan mobil listrik buat mobil penumpang. Iya. Nah sekarang banyak Ternyata buat mobil- kendaraan komersil, buat travel, buat usaha dan lainnya. Yuk Oke, kita oke, lihat oke, apa aja. oke. Aku sih penasaran Penasaran, kan? banget. Pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle digelar di JI Expo Kemayoran, Jakarta pada 8-11 April 2026. Ajang bisnis to bisnis industri otomotif ini dibagi dalam 3 hall, Hall B1 dan B2, jadi pusat pameran kendaraan niaga ringan. Sementara itu, Hall B1 menjadi area utama kendaraan komersial berat dan alat berat. Nah, di Gikomfek kita lihat dulu nih mobil apa saja. Nih salah satunya yang baru ada JAC. Oke. Ini mobil dari China, ini mobil baru. Oke, Nah, oke, yang menarik oke, perhatian nih ada mobil double cabin nih, listrik. Ini Tracker T9 EP. Nah, mobil oke, ini oke. ternyata udah dijual di Indonesia. Harganya kira-kira 770 Masih juta. 700 juta. Tapi di Gikomfek katanya ini ada diskon 30 juta. Jadi sekitar 740 jutaan lah gitu kan. Oke, oke. Daya tempuhnya sekitar 250 km sekali isi. Pendek ya. Tapi ini Iya. memang mobil dibuat atau dirancang memang untuk daerah pertambangan. Tapi secara tambang sih sebenarnya ini lebih ke bisa di perkotaan juga ya. Bisa. Ya kan? Setelah pertambangan, kalau nanti punya usaha di pertambangan ini bisa di Amin jangan. aminin dulu aja. Amin. Tiba-tiba jadi juragan tambang ya. Ya kita lihat lagi. Ini N90 EP. Dan listrik juga? Listrik juga. Nah, ini jadi alternatif sih buat di Indonesia ya. Saat ini kan harga minyak juga kan Bener. lagi fluktuatif. Bener. Kita nggak tahu. Ini mungkin untuk di perkotaan, untuk jarak-jarak menengah ke bawah bisa. Antar kota. Kalau untuk pembelian awak mobil listrik memang hitungannya bisa bilang mahal ya. Tapi untuk investasi menengah sih ya diklaimnya Bisa jadi pertimbangan. bisa lebih irit gitu. Oke, Oke, kita lihat lagi yuk. Boleh. Dan aku masih butuh rekomendasi Kang Dani di sini supaya aku punya banyak pilihan mobil mana yang akan dipilih nantinya buat menemani bisnisku. Ada mobil buat sayuran nih, kalau pedagang sayuran. oke. Ini dari Daihatsu nih. Daihatsu Grand Max bisa diubah jadi mobil sayuran. Oke. Jadi bisa jual sayur. Di sini juga ada apa namanya pendingin ya. Ya. Di sini sayur-sayurnya juga di sini. Nah kalau kita punya usaha, pingin punya usaha, nah ini bisa, ini jadi rekomendasi tuh. Ini Sayurnya kalau sebetulnya- kayak gini-gini rekomendasi kita, maksudnya request kita gitu. Iya, request kita. Ini mobil kita pingin mobil buat usaha Menarik. sayur atau buat jadi kopi shop. Nah, itu tergantung rekomendasi kita. Nanti si karoseri ini yang akan membuat Nyiptain ya, desainnya ini bentuknya gitu kayak ya. gini, warnanya warna apa. Bisa Oke, jadi kopi oke, buat oke. semua, serbaguna banget ya. Jadi usaha so bisa di kemana aja, lebih mobile. Oke. Oke, Kang Dan, aku tadi udah dikasih tahu nih beberapa pilihan dari Kang Dan ya buat bisnis aku nih ya kan. Nah, mungkin Kang Dan masih punya rekomendasi mobil-mobil lain yang bisa bantu bisnis aku biar lebih maksimal lagi nantinya. Di Gikomfek juga kan selain mobil memang untuk komersial pickup juga ada Iya. yang double cabin nih. Ah. Ini si Foton ini mobil listrik dari Cina itu ngeluarin double cabin. Oke. Ini yang terbaru yang memang meluncur di Gikomfek. Namanya Itunland. Nah ini harganya berapa coba? Di perkiraan ya.
di atas 5 sih. Iya benar. Di atas 5. Ini harganya 500 lebih. lebih sekitar 700. Tapi sih secara spesifikasi memang mobil ini pertama dia udah listrik ya. Yang Oh, kedua dia juga memang untuk modelnya model mobil sport ya, lebih sporty lah. Iya. Jadi bukan murni untuk usaha, tapi kalau pingin jadi pengusaha perkebunan ya inilah. Ini mobilnya. sebenarnya kalau di otak saya ya Kang Dan, ini mobil-mobilnya mandor. Jadi mandor. Iya, amin. Ini salah satu rekomendasi mungkin Salah ya satu kalau kita di rekomendasi. Gombek. Kita lihat lagi yuk. Apa lagi? Baik. Ada rekomendasi mobil Apa nih? menarik di ini. Mobil Badan Gizi Nasional. Baik. Jadi ternyata mobil komersil kan di Indonesia juga digunakan buat mobil MBG. Oke. Ini salah satunya ini punya Toyota nih. Namanya apa tuh? Hilux Rangga. Rangga. Nah, ini mobil komersil, ada pilihan diesel dan bensin. Oh, gitu. Jadi mobil ini memang dibuat bisa ke berbagai medan lah. Salah satunya MBG. Ini salah satu yang karisori yang di MBG ini muatannya sampai 1050 tempat makanan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung sendirilah 1000. Ini sebenarnya kalau kita beli udah polanya begini apa direnov gitu, apa dimodif? Jadi kalau untuk mobil komersil biasanya kita itu adalah beli sasis ya dalam bentuk yang kosongan Bu. Nah untuk kita mau dipakai apa, terus untuk usaha apa, nah itu ada lagi. Disesuaikan berarti. Jadi kita rekomendasi ke karoserinya. Biasanya di dealernya itu dia mau bikin apa, nanti karoserinya nanti direkomendasiin. Oke, Mau mobil MBG, nah jadilah ini. Kang Dan, ini kan tadi aku udah diliatin mobil Rangga ya. Rangga. Ya, cintanya kemana? Aduh, Kang? cintanya lagi masak MBG. Lagi masak ya ternyata ya cinta Jadi ini ya. Suzuki Carry nih, Suzuki Carry Oke, juga. sekarang kita carry ya Suzuki. Dipakai juga untuk mobil MBG gitu. oke, Kabarnya oke, sih oke. 2000 unit lah dia. Sudah 2000 unit dari pertama kali pemerintah programnya MBG 2000 unit dan akan bertambah lagi. Jadi Oke, memang oke. banyak pengusaha-pengusaha MBG menggunakan basis Carry, ada Hilux, juga ada nanti nih kita lihat ada Daihatsu juga. Oke. Nah, si Carry ini lucu juga bisa dipakai buat ambulan juga nih. Bisa buat jadi ambulan. Tuh, kerap-kerip. Ini Oke. Sama ya. Selain ini juga ada dipakai buat angkot. Jadi Ini angkot. angkot ya nih. Wow. Mikro mobil angkutan umum. Masuk ya, masuk mau. Oh ternyata lumayan luas ya. Luas. Oh, Cinere. Ini bukan 46 Aduh, lagi saya loh. lihat. Ini satu. Ini 2 bisa sampai 10 di belakang. Iya Jadi sih. ini 4, ini 6 gitu. Oke. Jadi kalau mau cari buat usaha, ini mobil juga bisa dipakai buat angkot. Ini bisa kotak jadi ini. pertimbangan. Ternyata bisa jadi angkot, jadi angkot. ya. Iya, Terus bisa jadi angkotnya angkot. modern ya. Apar udah ada. Oke, Nah, itu oke, jadi oke. satu mobil bisa dibuat berbagai unit usaha. Gitu. Yuk kita lihat yang lain. Boleh. Toyota Digi Compact 2026 memboyong deretan model mobil Hilux Rangga untuk berbagai kebutuhan bisnis dan operasional lembaga. Wuling menghadirkan dua model kendaraan niaga, yaitu Wuling Mitra EV dan Formo Max. Hadir pula brand mobil baru asal China, Farijon. Mereka menghadirkan dua mobil niaga. Ada yang menarik nih di boothnya Toyota itu ada mobil MBG Satuan Pelayanan Pembuahan Gizi. Nah, tadi ketemu Mas Ogi. Mas Ogi, apa kabar? Apa kabar baik Mas Dani? Apa kabar? Ini kita ngobrol-ngobrol nih kebetulan pengen Terus. tahu sih. Mobil MBG ini seperti apa sih? Nah ini sebenarnya kita di G-Compact 2026 konsepnya lebih kepada bagaimana kita bisa membangun masyarakat Indonesia. Jadi kita ada beberapa mobil, terutama di Kota Rangga. Jadi Hilux Rangga ini gimana caranya bisa membantu mengembangkan masyarakat. Mobil ini sebenarnya konsepnya bisa dua, yaitu bisa untuk membantu bisnis sebagai solusi bisnis seperti mobil sebelah kiri itu ada mobil
yang bentuknya adalah dalamnya ada kulkasnya, jadi cold chiller. Ada juga yang untuk pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat ini salah satunya adalah mobil Satuan Pelayanan Pemuda Gizi atau mobil untuk mendistribusikan MBG. Seperti apa sih? Kita lihat kapasitasnya nih. Boleh Mas, kita lihat ininya. Jadi di sini Wah, sampai ini ya. ada Ini tempat three-way, penyimpanan bisa dari kanan, kiri, dan juga dari belakang. Kita bisa membawa sekitar 1050 tempat makanan. Oh, 1050 ya. Betul. Jadi istilahnya kalau dalam satu sekolah, SMP atau SD, bisa sekali datang dengan satu mobil udah ke bawah semua. Ke bawah semua, Makanya ya, ya. makanannya biar kita tetap fresh gitu. Dan ini bisa menjangkau beberapa wilayah-wilayah yang memang terpencil. Jadi banyak banget ya bisa dimodif untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan kegiatan Betul. pemerintah. Dan memang jadi mobil serbaguna nih Rangga ini ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 80 karoseri. Bodybuilders, jadi nanti kalau misalnya punya konsep mobilnya apa, datang ke dealer, kita sudah punya tekanan yang bisa membuat karoserinya menjadi seperti apa. Di G Compact 2006 nih, Wuling itu bawa apa aja sih? Oke. Kira-kira mobil Untuk niaganya. Wuling di G Compact tahun ini kita membawakan lini komersial kita dimulai dari Formomax, ini pickup kita, dan juga tentu yang terbaru kita punya segmen komersial dan dalam EV, yaitu ada Mitra EV yang bisa dimodifikasi buat banyak kebutuhan. Dia ada dua model ya, yang Iya. pertama Mitra EV, Pak. Untuk Mitra EV sendiri bisa dimodif apa aja sih? Oke. Mungkin yang sudah dikembangkan. Sekilas mungkin tentang Mitra EV ini kan memang tagline-nya satu rekan banyak solusi. Jadi mobilnya harapannya bisa menjadi banyak bawa solusi buat para konsumen. Salah satunya yang pertama mungkin banyak menggunakan untuk mitra logistik. Ada juga yang kedua bisa menjadi mitra transportasi, dan terakhir bahkan bisa juga menjadi mitra untuk pelayanan masyarakat. Farison itu adalah brand khusus commercial vehicle yang dibawa naungan dari grupnya Geely. Jadi memang dari China, tapi Farison saat ini berfokus hanya kepada produk-produk yang energi terbarukan. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita membawa lini produk Farison yang berbasis kendaraan listrik. Jadi boleh dibilang Farison ini tidak ada lagi memproduksi mesin diesel maupun mesin bensin, Pak. Yang di Indonesia sendiri model apa saja sih Pak yang sudah masuk ke Indonesia dan mungkin ada rencana model baru gitu? Kita membawa produk perdana kita yang adalah di sini, Pak. Farison SV atau kita ngomong Supervan. Nah, Supervan, Farison SV ini mempunyai kapasitas penumpang sebanyak 16 orang. 16 orang. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana nuansa premium itu ada di Farison SV. Untuk daya jangkaunya segitu Pak? Untuk daya jangkau Farison SV bisa up to 400 km. Ya, dengan kapasitas baterainya 83 kW. Jadi segmennya lebih ke travel nih Pak ya? Nah, untuk Farison SV ini memang kita targetkan untuk customer shuttle bus, travel, mungkin untuk antar jemput karyawan maupun jika butuh modifikasi untuk ambulans. Dibanderol berapa sih Pak untuk di Indonesia? Harga Farison SV kita tawarkan harga perdana dengan 698 juta on the road Jakarta. Mana sih Virus itu dicari-cari nggak ada. Katanya mau beli mobil, katanya buat usaha. Ini anaknya ngomongin. Mana ya? Kang Dan. Ada di atas ternyata. Kang Dan sepertinya saya Aduh. memilih ini nih. Bisa Gimana? turun nggak? Coba ya. Ya turun. Menurut Kang Dan approve nggak nih? Saya sih sebenarnya mau Kalau punya usaha buat tambang atau punya muatan angkutan tanah dan lainnya, ya cocok ini. enggak, padahal saya mau jualan tahu bulat aja. Tahu bulat nggak cocok. Enggak ya. Iya, Tapi ini- kalau punya mah boleh Punya aja. boleh. Iya. Jadi tadi udah muter-muter nih. Udah. Kira-kira mobil apa yang akan dibeli? Oh ini. Ternyata pilihannya Hino. Iya, berlebihan nggak ya kalau jual tahu bulat pakai beginian? Berlebihan pasti. Ya intinya sih Oke, nih, oke. mobil kendaraan komersil banyak pilihan. Kita lihat udah di Compact Ya, betul. 2026. Jadi bisa menjadi referensi buat Anda yang ingin membuka usaha atau ingin
bekerjasama dengan pemerintah, BNPB dan lainnya. Jadi saksikan terus Gear Up iNews. Jangan lupa follow dan Bunyikan belnya. Gear Up iNews.